apa kemarin? Siapa yang masih ingat? Merawat tumbuhan atau tanaman. Adakah yang masih ingat anak-anak ibu cara merawat tanaman terutama macam mana kemarin? Dikasih pupuk ya. Yang paling penting adalah hari ini kita akan belajar tentang cara menyayangi hewan ya. Nah, pada pertemuan ini nanti setelah pembelajaran ini anak-anak ibu bisa mengidentifikasi, mencari isi pesan pada dongeng yang akan kita tampilkan pada proyektor nanti. Selain pada proyektor, nanti juga ada teks dongeng, bacaan dongeng yang harus kamu baca, dan kamu di situ tugasnya adalah mencari apa isi pesan di dalam dongengnya ya. Nah, untuk lebih semangat dan lebih memupuk rasa nasionalisme kamu, kita dengarkan lagi lagu ya, lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Baiklah, kita masuk pelajaran pertama kita hari ini, yaitu tentang dongeng. Ya, adakah yang tahu apa itu dongeng? Pernahkah dengan dongeng? Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dia hanya cerita hayalan, tapi sering diceritakan secara turun-menurun. Misalnya dari zaman nenek kita dulu, diceritakan ke mama kita, mama kita ceritakan ke kita. Nah, itulah namanya dongeng. Dia bukan cerita yang sebenarnya, tapi cuma cerita hayalan ya. Tapi di dalam dongeng ada pesan yang harus kita ambil. Saksikan dulu sebelumnya, keluarkan dulu buku. Apa yang perlu kami catat, kami catat. Yang belum kami tahu arti kata-katanya, ya buku tulisnya ya. Keluarkan dulu buku. Senang baik-baik. Apa isinya? Dongengnya tentang apa? Cerita dalam bahasa Indonesia. Sang kucing ajaib. Alkisah di kerajaan yang bahagia, hiduplah seorang ratu, raja, dan bayi perempuan mereka yang mungil Lea. Dia adalah bayi kecil yang paling lucu dan juga menyenangkan. Suatu hari, sang ratu keluar di taman bersama dengan Lea dan para pembantunya. Tiba-tiba dari semak-semak, keluarlah seekor kucing berwarna orange yang gemuk. Dan tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia bersama. Lea mencintai Remy dengan sepenuh hati. Dia juga mengadopsi anak kucing kecil. Nah, dongeng yang kita saksikan tadi berisi tentang apa? Siapa-siapa saja pemain dalam dongeng tadi? Siapa masih ingat? Ayo. Kucing, ada raja, ada raksasa, ada. Bagaimana sifat seorang putri? Apakah dia orang baik? Kalau raja, apakah dia baik? Pertama, putri yang menolong kucing. Sekali pada hari yang lain saat putri kesusahan, kucing yang menolong. Jadi, apa kira-kira isi pesan di dalam dongeng tadi? Siapa tahu? Ada yang tahu? Pesannya adalah kita harus menolong. Betul sekali, kalau kita menolong orang, suatu saat kita pun akan ditolong. Nah, sekarang ibu punya teks dongeng lagi yang harus kamu baca. Dalam membaca, perhatikan tanda titiknya, tanda komanya kalau ada, tanda serunya. Tanda apa lagi yang harus diperhatikan? Betty, kalau membaca tuh ada tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tanda koma. Kalau ketemu tanda titik, baca mana? Kalau koma? Kalau koma, stop juga sebentar. Bacaan kita datar, baru kita lanjutkan. Kita mulai ya, ini ya. Oke.
Ibu mau membagi kamu menjadi beberapa kelompok. Kelompok kucing, kelompok bebek, biar namanya di sini. Ya, dan ini kelompok kelinci. Nah, sekarang silakan kamu berdiskusi. Kamu berdiskusi menurut kelompok kamu masing-masing. Ya, kira-kira ada tak kata-kata yang tidak dipahami pada dongeng yang dibacakan oleh teman kamu tadi? Adakah kata-kata yang tidak kamu mengerti? Silakan tanyakan sama ibu. Ya, oke. Ada? Sudah mengerti kata-katanya semua? Ada yang belum dimengerti? Mengerti tentang isi dongeng tadi? Ini ada LKPD yang harus kamu isi, yaitu kamu baca ulang berkelompok lagi. Oh, kira-kira apa isi pesan dongeng tadi kamu tulis di sini? Buat juga nama kelompoknya di depan. Nih, buat namanya jangan lupa ya, nama kelompoknya. Nih, di sini tempat menuliskan apa isi pesannya, kamu boleh baca dulu. Dongengnya ada di sini ya. Kamu baca dulu, tulis apa kesimpulan dan pesannya di sini. Kalau ada yang belum dimengerti kata-katanya, tanya sendiri. Silakan berdiskusi berkelompok sambil ibu nilai. Ya. Iya, namanya. Ya. Iya. Di rumah siapa yang ada punya hewan peliharaan? Apa? Ibu juga punya banyak ayam. Punya 5 kandang ayam di rumah. Jadi berapa kandang ayamnya? 5. Dalam satu kandang berisi berapa ayam? 3. Berarti 5 dikali 3. 5 kali 3-nya ya. Berapa? 5. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 3 kali 5. Nah, inilah namanya pertukaran dalam perkalian. Ya. Nah, sekarang supaya kamu lebih paham, Ibu ada video tentang perkalian komutatif. Ya, perhatikan supaya kamu lebih paham. Pada perkalian, Sifat komutatif. ini sifat pertukaran. Perkalian komutatif apa tadi? Atau pertukaran dalam perkalian bisa juga kita cari menggunakan tabel perkalian. Coba kamu suruh dia cari kali berapa? Perkalian berapa? 5 kali berapa misalnya? 8. 5 kali 8. Nah, di sini cari angka 5. Ini terus berhenti di angka 8. Jalan terus. Mana angka 8 di atasnya? Baru berhenti. Ini angka 8. Jadi 5 kali 8 berapa? 40. Sekarang kita tukar. 8 kali 5. Cari angka 8. Berhenti di angka 5. Ini angka 8 yang di tepi. Dari tepi ya. Angka 8. Berhenti di angka 5 di atasnya. Jadi tuliskan angka 5 di atasnya. Berapa? 40 juga. Jadi tetap ya. 5 kali 8 sama dengan 8 dikali 5. Apakah paham? Paham. Oke, makasih Samsul. Kasih good job ya sama Samsul ya. Kasih good job. Good job. Ya, supaya lebih semangat, ayo kita tepuk semangat lagi nih, udah pada lemas nih. Ya, ulangi. Bagus. Tadi pada video pertama tadi ada cerita tentang apa? Bisakah beri
Kalau tidak paham, tanyakan sama ibu. Dikali sampai dan berapa kata dia? Kelima. Itu yang kelima sendiri. Sudah selesai? Sudah, kumpulkan satu orang aja yang maju ke depan ke kelompok. Satu orang ke kelompok. Nah, untuk KPD yang pertama, kelompok kelinci dulu yang menjelaskan serga. Bacakan apa hasil dari KPD yang pertama, yaitu apa isi pesan yang terdapat di dalam dongeng yang dibacakan tadi. Ya. Dengarkan atau betul atau tidak nih? Kami kelompok kelinci akan menyampaikan hasil diskusi. Isi pesan dalam dongeng. Tidak boleh membuat kebohongan. Bila kita buat kebohongan berkali-kali tidak akan dipercayai lagi. Ya. Apa betul kayak itu? Bagus, kelompok kelinci bagus sekali. Sekarang kelompok bebek lagi. Jadi, oke, betul? Terima kasih kelompok bebek bagus. Memeragakan garis tadi. Ibu nilai loh ya, ibu nilai ya. Jangan lagi di belakang. Lagi. Lihat di sini ada. Diputar kamera. Dari hasil penilaian ibu, kelompok yang paling kreatif adalah kelompok mana ya? Yang paling bagus nilainya adalah kelompok kelinci. Ya, silakan dicetak. Oke, ibu kasih hadiah bintang ya. Untuk kelompok kelinci kita kasih bintang hadiahnya. Nah, kita tempel bintang. Yes, ya. Ayo. Oke, tepuk tangan. Setelah kamu mengerjakan KPD tadi, hasilnya bagus-bagus. Sekarang kita lanjutkan mengerjakan soal evaluasi ya. Kita lanjutkan dengan soal evaluasi. Ini kerjanya sendiri-sendiri, tidak berkelompok dan dibagi. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Nah, pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah kamu sudah paham semuanya? Pelajaran yang mana yang paling kamu sukai dari yang 3 tadi? Yang mana? Semuanya ya bagus. Sudah mengerti semuanya ya? Bagus, alhamdulillah.
Iya. Sudah mengerti. Nah, untuk hasil evaluasi yang nilainya masih rendah, nanti Ibu akan kasih soal-soal revisi ya. Nah, sekarang untuk tugas kamu di rumah, kamu kerjakan latihan pada buku siswa halaman 55. Nanti kamu buka dari halaman 55, kamu kerjakan di rumah. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kamu boleh menyimpan bukunya kembali di dalam tas. Ya. Sebelum kita membaca doa, Ibu kembali mengingatkan apa isi pesan di dongeng tadi. Yang pertama adalah harus saling menolong kepada sesama makhluk hidup, ya bukan sesama manusia aja, sesama makhluk